Bismillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepada-Nya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya, yang insya Allah dengan bekal takwa itulah kita dapatkan kebahagiaan di dunia yang fana ini, yang sementara waktu ini. Dan dengan bekal takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang abadi di negeri akhirat. Wa tazawwadu fa inna awwalad taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah telah berpesan, berbekallah kalian, kata Allah, dan ingat sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan mengkaji sesuatu yang akan sampai kepada kita. Kita pernah bahas kurang lebih tahun yang lalu tentang perkara yang pasti akan sampai kepada kita, cepat atau lambat, siap atau tidak siap, suka atau terpaksa. Kita akan bicara tentang hal yang banyak orang enggan membicarakannya. Padahal belajar tentang hal tersebut sama kedudukannya belajar tentang berwudu, sholat, puasa, manasik haji, sama kedudukannya. Nah, hal itu adalah kematian. Mempelajari ilmu tentang kematian sama kedudukannya belajar tentang bagaimana kita berwudu. Sebab ketika kita salah menyikapi kematian, maka ada ancaman yang besar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentu dari Allah. Di antaranya Nabi sampaikan, laisa minna man darabal hudud wa saqal yuyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Ini ancamannya keras banget. Bukan golongan kami orang yang ditimpa kematian saudaranya lalu dia menampar-nampar pipi, memukul-mukul dada, merobek kantong dan berucap dengan ucapan jahiliyah. Dan jemaah rahimakumullah, ancaman kata Rasul, bukan golongan kami, laisa minna. Orang yang ketika ditimpa kematian lalu dia melakukan aktivitas yang intinya tidak terima dengan ketetapan Allah. Macam-macam. Kalau hadis ini mengatakan menampar pipi, mukul dada, kalau kita saksikan hari ini banyak, tendang pintu, ninju tembok, banting jendela, nyabak rambut, merobek baju, banting badan, macam-macam. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan berucap dengan ucapan jahiliyah. Ya Allah, ya Allah, kenapa ayah kami, ya Allah? Ya Allah, anak saya kan masih kecil, ya Allah. Ya Allah, ratapan kematian
kematian, boleh jadi kita yang sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bahkan sudah haji, boleh jadi akan melakukan hal yang sama karena ketidakpahaman, karena tidak pernah atau jarang belajar bagaimana cara menyikapi kematian. Dalam hadis lain Nabi SAW menegaskan, anna ihadu iza lam tatul qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiranin wa darun min jarab. Kalau ada orang meninggal lalu dia meratapi kematian, niyaha. Inilah kata Rasulullah, di antara perkara jahiliyah yang sulit ditinggalkan oleh umatku di akhir zaman, di antaranya adalah meratapi kematian, niyaha. Ancamannya kalau dia melakukan niyah, iza lam tatub qabla mautiha, jika dia tidak sempat taubat kepada Allah sampai hari kematiannya, tuqamu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat di padang mahsyar dia akan diberdirikan kiamat. Wa 'alaiha sirbalun min qatiranin, dipakaikan kepadanya pakaian yang terbuat dari qatir, aspal. Ancamannya dia melakukan ratapan, niyah, dia tidak terima, dia keluarkan kata-kata mencela keputusan Allah. Atau aktivitas lain yang seperti tadi, mukul-mukul dada, nampar pipi, jambak rambut, nendang pintu. Maka kalau dia tidak sempat taubat kepada Allah, walaupun dia sholat, karena perkara dosa akbarul kabair, meratapi kematian dengan berbagai macam cara, itu masuk kelompok dosa-dosa besar yang taubatnya harus dilakukan secara khusus juga. Nah, jemaah rahimakumullah, dia tidak sempat taubat, dia meninggal dunia, maka ancaman hukumannya di padang mahsyar pada hari kiamat, dia akan berdiri lalu dikenakan kepadanya pakaian yang terbuat dari aspal. Wa 'alaiha sirbalun min qatiranin, qatir, aspal. Sudah selesai belum? Wadarun min jarab, luarnya dikasih jaket dari besi. Bayangkan, sementara matahari pada mahsyar 1 mil di atas kepala kita. Ya Rasulullah, apakah kami mampu menahan panasnya? Allah beri kekuatan kepada kalian untuk mampu menahannya walaupun dalam kepayahan. Dan tidak ada lagi kematian, karena kematian itu hanya sekali di dunia inilah kita mengalami kematian. Malam ini kita mati, kita sudah mulai hidup abadi diawali dengan alam barzakh. Hatta iza jaa ahdal mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan bima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kami tempatkan roh-roh itu, kata Allah, di alam barzakh. Jadi mati itu hanya sekali di dunia inilah. Mati kita malam ini, mulai kita hidup pada kehidupan tahap awal pertama negeri akhirat adalah alam barzakh. Jamaah rahimakumullah, jadi bicara tentang ilmu kematian memang harus kita pelajari supaya tidak salah dalam menyikapi kematian itu. Karena kalau salah seperti tadi, ancamannya berat. Nah, jemaah dulu sebagian yang pernah kita bahas tentang hakikat kematian. Ketika nyawa sudah sampai kerongkongan kita, kalla idza balagatit taraqi, sekali-kali tidak, kata Allah, ketika nyawamu sampai di kerongkongan itu. Lalu apa yang terjadi? Alam gaib yang selama ini tak mampu kita melihatnya. Di antara kita ngaji malam ini bukan hanya kita, ada para malaikat yang juga duduk menyimak pengajian.
Ada juga jin muslim yang duduk menyimak pengajian, tapi kita nggak melihatnya. Bersyukurlah kita nggak melihatnya. Kalau kita melihatnya, mungkin nggak jadi ngaji kita. Ya, makanya kawan yang nyiapin kopi tahu dia nggak disiapin kosong itu kan. Karena dan yang rahimahullah tadi ketika nyawa sampai kerongkongan, ya, sampai di sini dalam keadaan sakaratul maut, wajah sakratul maut bil haqq, zalika ma kunta minhu tahid, kata Allah. Dan datanglah sakarat itu dengan sebenar-benarnya, asli, enggak mungkin mundur lagi. Lalu apa yang terjadi? Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, kata Allah. Sungguh kalian senantiasa lalai dari mengingat hal ini. Di antara tafsirnya hal ini itu adalah kematian kita. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, maka pada hari itu kasyaf, dibuka tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu amat sangat terang benderang tajam. Kita menyaksikan datangnya malaikat, turun malaikat dari atas langit. Kita menyaksikan datangnya setan dalam bentuk bermacam-macam. Inilah puncak pertempuran antara hak dan batil. Inilah perang Uhudan. Iblis mengatakan kepada bala tentaranya setan, wahai setan, datanglah kepada si fulan. Ini kesempatan terakhir kalian untuk menggodanya, the last chance, supaya memperbanyak jumlah sahabat kita di neraka. Maka setan datang dengan kekuatan penuh, karena ini kesempatan terakhir untuk menggelincirkan akidah. Innas syaitana yaduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'nih, kata Rasulullah. Sesungguhnya setan itu senantiasa mendatangi kalian dalam setiap urusan kalian. Dan urusan kita yang paling puncak adalah ketika tiba hari kematian kita. Maka dia datang dengan pasukan lengkap, perang Uhudan. Nah, jamaah rahimakumullah, fakasatna anka ghita'aka, dibuka tabir kasyaf yang menutupi matamu. Setan datang dengan kekuatan lengkap. Kenapa? Ini kesempatan terakhir. Setan itu senantiasa datang setiap saat kepada kita untuk menggoda kita. Mau ngopi aja setan datang, dibisikkannya supaya tangan kiri dan tidak menyebut nama Allah, supaya dia ikut minum apa yang kita minum, makan apa yang kita makan. Perkara minum aja, dulu kita bahas soal maulid Nabi ya. Kul samillah, bacalah bismillah, bismillah. Jangan lupa ada ahnya ya. Jangan ditahan, nanti keringetan. Alhamdulillah. Itu kan cara Ustaz mau minum. Jadi setan datang, mau menggauli istri kita, setan datang. Kalau kita nggak baca zikirnya, setan ikut main, ikut nimbrung. Yang hari ini terkadang sudah tua, anak sudah nikah semua, belum hafal ya zikirnya itu la ilaha illallah. Saya banyak tanya sama ibu, bapak juga, apa Ustaz bacaannya? Saya tidak tahu. Anak sudah 7. Pantesan kata bininya, abang malamnya ngelawan betul. Setan ikut main. Bismillah semua perlindungan itu kata awalnya dengan nama Allah. Berlindung dari setan yang ikut nimbrung. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Atau sebaliknya, jannibis syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah, mau makan lalu apa lagi pada hari kematian? Setan tahu kalau ini gagal menggoda
ketika nyawa sampai di kerongkongan, Allah menyatakan wa qila man raq, ditanya kepada sang calon mati ini, hei fulan, siapa yang bisa menghentikan kematianmu? Panggillah dokter, bawa ke Handayani, kirim ke Urip. Siapa yang bisa menghentikan kematianmu? Kalau nyawa sampai di kerongkongan, nggak mungkin dia lolos lagi. Wa zanna annahu al-firaq, dia yakin hari itu dia akan berpisah dengan dunia, dengan istri, dengan anak, dengan harta yang dicintainya. Lalu setan datang dari sebelah kanan kita, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, menyerupai ayah kita, menggoda kita. Apa yang dikatakan setan itu? Nah, ini ayah. Loh, ayah kan sudah lama meninggal ya. Ya. Kok ayah datang hari ini? Ini hari yang menentukan keselamatan hidupmu di alam berikutnya. Dirayunya. Kamu tahu kan ayah sayang sama kamu. Tentu bukan ayah kita, dia setan. Setan apa? Korin, kata Nabi. Setiap satu manusia lahir, maka lahir satu jin korin yang sifatnya merupakan sifat setan, yang senantiasa mengajak kita kepada kemaksiatan, membisikkan kepada kita untuk berbuat jahat. Ini jin korin kita lagi ngaji ini, dia bawa kipas, dikipasnya depan muka kita, tidurlah. Jadi wajar kalau ada yang ngorok ketidur. Jin korinnya ganas. Nanti yang serius dicucuk pantatnya biar jelas. Macam apa serius? Jin korin, kenapa dia bisa menyerupai ayah kita, kakek kita? Karena jin itu kata Rasulullah umurnya ribuan tahun. Kakek kita sudah meninggal, jin korinnya masih hidup. Dia tahu persis perilaku, tampilan, hobi, kelakuan kakek kita. Ayah kita juga sama. Ajalallah. Kata Rasul, setiap lahir satu manusia, lahir satu jin korin yang mendampinginya 24 jam, yang senantiasa membisikkan untuk kejahatan. Ya Rasulullah, apakah engkau juga ada jin korinnya? Kata Nabi, ya ada, hanya saja Allah menundukkan jin korin untukku sehingga dia tidak mengajak aku kecuali kepada kebaikan. Jin korin senantiasa membisikkan, dan umurnya kata Rasul ribuan tahun, sehingga dia bisa menyerupai ayah, kakeknya. Maka datanglah dia di hari kematian kita itu menyerupai ayah kita dengan godaan. Nah, ikut ayahnya. Ikut gimana ya? Masuklah ke dalam agama yang benar. Itu agama yang benar. Mau ya? Mau ya? Gak mempan, datanglah dari sebelah kiri kita setan yang menyerupai ibu kita. Ini godaannya lebih dahsyat karena ayahnya sudah gagal. Kenapa gagal? Usaha kita adalah menjadi orang ketiga untuk membantu siapapun dalam keadaan sakaratul maut. Kita dampingi dekatnya, kita bantu dia untuk talqinnya. Kenapa? Dua kekuatan malaikat dan setan sedang tarung, maka ada orang yang ketiga, pihak ketiga yang mendampingi sang camat. Maka kalau sudah parah keadaan orang tua kita, nggak boleh lagi ditinggal. Bergantian menjaganya, mentalkinkan di telinga kanannya penuh dengan kasih sayang. Orang yang paling terdekat dengannya, yang paling familiar dengannya, tentu mahramnya, jangan orang lain. Keluarga kerabatnya lebih afdol. Rahimakumullah. Datang dari sebelah kiri setan jin korin menyerupai ibunya. Nah, ini ibu, loh. Ibu kan sudah meninggal, Bu. Iya. Kenapa ibu kesini? Nah, ini hari yang menentukan keselamatan kehidupanmu berikutnya.
Kamu tahu kan ibu sayang sama kamu. Iya bu. Hadisnya memang begitu artinya bu. Nah kamu tahu kan dua payudara ibu ini nyusui kamu 2 tahun. Iya bu. Mengakui kita. Kamu tahu kan paha ibu ini tepos karena kamu sering tidur di pangkuan ibu. Iya bu. Ikut ibunya. Gimana bu? Masuklah ke dalam agama Nasrani. Itu agama yang benar. Bayangkan jemaah godaan. Ngeri. Nah, maka dari itu jemaah rahimakumullah, tentu agama kita mengajarkan, di antara yang diajarkan adalah apabila saudara kita atau tetangga kita sudah parah, jangan ditinggal lagi bergantian mendampinginya. Karena jangankan sekelas kita, jemaah rahimahullah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, hafal 1 juta hadis mazhab Hambali yang sekarang banyak penganutnya di Saudi Arabia, Timur Tengah, itu rata-rata mazhabnya Hambali. Ketika beliau ditalkinkan oleh anak lakinya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, dia katakan, ya ikuti saya ya. La ilaha illallah. Apa jawab Ahmad Hambali, Imam Hambali? La, tidak, la. Diulang lagi ya, la ilaha illallah. Tetap dia jawab la, tidak. Kagetlah murid-murid yang mendampingi di situ. Kok guru kita, syekh kita enggak ikut talkin anaknya? Lalu dia tersadar, sebentar ditanya, wahai syekh, kenapa engkau ikut perkataan anakmu Abdullah bin Ahmad bin Hambal? Aku dengar anakku mentalkinku, kata beliau, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Itu hadisnya. Atau lebih pendek, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ada lakinu ala mautakum, ada 2 macam, bahkan ada yang lain. Talkinkan, ajarkan, bimbingkan kepada orang menjelang kematiannya dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Ahmad bin Hambal, aku dengar anakku mentalkinku, tapi di saat yang sama setan datang kepadaku. Apa yang dilakukan setan kepada Imam Ahmad bin Hambal? Dia mengatakan menyanjung-nyanjung. Setan datang menyanjung-nyanjung aku supaya aku di ujung kehidupan ini menjadi orang yang ujub, yang sombong, yang takabur karena kehebatanku hafal 1 juta hadis dengan matannya. Bayangkan ya Allah, hafal juga dengan silsilah dihafal, saking hebatnya. Ketika anakku mentalkinkan aku, setan datang menggodaku. Hei Ahmad bin Hambal, kamu kan ulama besar, muridmu banyak ratusan ribu, kamu hafal 1 juta hadis. Jadi tak usah takut kamu, tenang aja kamu orang hebat. Digoda, disanjung oleh setan supaya muncul ujub di ujung kehidupannya. Karena jamaah rahimakumullah, siapa kita sesungguhnya bukan yang tampak hari ini. Kalau hari ini kita insya Allah termasuk kategori orang yang solih. 5 waktu kita sholat dan bahkan ke masjid. Seminggu kita pengajian bahkan 2-3 kali. Tapi sesungguhnya siapa kita ditentukan menjelang hari kematian kita. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada penutupnya. Apa penutup dari kehidupan? Kematian. Nah, jemaah rahimakumullah, aku tahu kata Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, anakku mentakutku, tapi setan menggodaku supaya aku menjadi orang yang sombong. Dalam riwayat yang lain jelaskan sama kayak tadi. Aku tahu anakku membimbingku, mentalkinku, tapi setan juga datang menggodaku. Hei Hambali, masuklah kamu ke dalam agama Yahudi, itu yang benar.
Saat saya isi pengajian ibu-ibu 3 Jumat yang lalu kurang lebih, sedang menyampaikan bab kematian, ilmu tentang kematian ini. Seorang ibu dah tua, mungkin kanda 70 tahun dah tua dah belakang, langsung angkat tangan, Ustaz maaf, stop dulu, saya mau cerita. Saya bilang, oh silakan Bu. Sebenarnya tak boleh kan, nanti baru tadi kan, karena dia udah minta waktu. Oke. Apa yang Ustaz ceritakan persis yang saya alami. Kata beliau itu, saya sebutkan Ustaz ini kata beliau, persis betul. Berarti benar-benar nyata. Saya duduk mendampingi ibu saya sakit parah, yang lain daripada tidur, saya nungguin. Saya bisikkan la ilaha illallah. Ibu saya bilang apa? Janganlah berat. Saya tanya sama ibu saya, Bu, ibu ngomong sama siapa? Ini gak ada orang tidur semua, hanya saya sebelah ibu. Apa jawab ibu saya, Ustaz? Lah, sebelah kanan itu ayahmu, sebelah kiri itu mak kamu, itu kakek kamu juga ada di bawah di kaki mak itu, ke kaki ibu itu. Semua hadir hari ini. Nah, saya merinding waktu itu. Terus gimana Bu? Tadi kok ibu saya tadi jawabnya janganlah berat. Itu loh ayahmu itu ngeletakin jaketnya di pundak ibu, jaket tebel. Saya bilang janganlah berat ya. Apa ya? 3 minggu yang lalu, ketika saya menyampaikan bab ini, ibu ya Allah persis benar. Persis kata Ustaz saya larang itu. Dia bilang itu loh sebelah kananmu, ayahmu ada, sebelah kirimu ada bapakmu, di belakang itu kaki ibu ada kakekmu juga. Padahal tidak ada siapa-siapa. Siapa mereka? Jin korin yang menyerupai ayah kita, ibu kita, kakek kita. Nah jamaah rahimahullah, maka dibutuhkan orang ketiga untuk mendampinginya. Kalau sudah parah keadaannya, arahkan tempat tidurnya ke kiblat, dipannya diangkat kalau memungkinkan, geser. Sudah mulai kayak kita bawa jenazah ke masjid mau kita sholatkan. Kalau udah berat sakit itu udah mulai kita arahkan. Kenapa? Ini bagian dari usaha kita. Ketika tiba waktunya untuk mentalkinnya, posisinya sudah menghadap kiblat, dan kita akan lebih mudah mentalkinnya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama kita. Nah jamaah rahimakumullah, jadi ketika sampailah roh itu kumpul di kerongkongan kita, setelah ditarik dari ujung-ujung jari tangan ke lengan kita, ke bahu kita, lalu kumpul di sini dia. Dan inilah batas terakhir untuk diterimanya taubat kita. Dari ujung jari kaki kita ditarik naik ke betis, ke paha, ke perut, ke dada, dada yang naik, dadanya naik, nanti akan berkumpul juga sama, nunggu di ghar-ghar. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ada kumpul nih. Sudah gak terima lagi kawan. Musa mendakwahkan Fir'aun bersama saudara kandungnya Harun, udah teman. Tapi Fir'aun gak mau. Tapi ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah, nyawanya sudah kumpul di tenggorokan kerongkongannya, dia mengatakan apa? Dapat amantu billahi Musa wa Harun, kata Fir'aun. Kalau begini nih, udah segini keadaan saya udah payah nih, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apa jawab Allah? Udah telat, Mas Fir'aun. Maka sebelum sampai di sini, kita pendampingnya di sebelah kanannya mulai membisikkan, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, bimbingkan, talakikan, diktekan, imlakkan di tengah kanannya penuh kasih sayang.
Tangan kiri kita memegang kepalanya, mengusapnya dengan penuh sayang. Tangan kita mengusap dadanya. Kenapa? Karena dia dalam tekanan yang dahsyat. Dia melihat kedatangan para setan. Dia melihat film kehidupan di hadapannya. Dia takut, dia cemas, dia khawatir, dia sedih. Dan yang nomor satu, dia sakit. Nyawa itu sudah menyatu dalam kulit, dalam daging, dalam tulang, dalam darah, dalam hati, dalam jantung, dalam otak kita. Menyatu sejak kita dalam kandungan ibu kita umur 4 bulan. Summas sawahu wa nafakha min ruhi. Kemudian kata Allah, kami sempurnakan penciptaanmu dan kami tiupkan roh untukmu. Wa adalah musam absar wal afidah. Lalu kami berikan kepadamu pendengaran, penglihatan, hati nurani. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali kalian bersyukur, kata Allah. Jadi roh itu, nyawa itu telah ditiupkan oleh malaikat Allah sejak umur kandungan ibu kita 4 bulan. Dia sudah menyatu dalam kulit, tulang, darah, daging, akan dipisahkan. Gimana gak sakit? Seberapa besar sakitnya jemaah rahimahumullah, kata Saddad bin Aus radhiyallahu anhu. Sakitnya sakaratul maut itu lebih sakit daripada digergaji rame-rame. Baring kita lalu orang bawa gergaji, lalu barang-barang gergaji kita. Lebih sakit daripada goresan gergaji, lebih mengerikan dari sayatan gunting. Dan kalau ada orang yang mati, kemudian dia menceritakan bagaimana kesakitannya ketika sakaratul maut, kata Saddad bin Aus radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, maka siapapun yang mendengar ceritanya mulai hari itu tidak akan pernah lagi makan enak, tidak akan pernah lagi tidur nyenyak, dan tidak akan bisa lagi berkasih sayang, bermesraan dengan pasangan hidupnya. Itu gambarannya. Nabi Musa ditanya, "Hei Musa, apa yang kamu rasakan ketika malaikat mau mencabut nyawamu?" "Aku seperti ditebas 300 pedang," kata Nabi Musa. Nabi yang paling kuat. "Aku," dalam hadis lain, "aku seperti seekor burung hidup lalu dilemparkan ke dalam belanga yang berisi minyak yang mendidih, digoreng hidup-hidup." Sakaratul. Dalam hadis lain dikatakan seperti seekor domba yang diikat di pohon lalu dibeset, dikuliti hidup-hidup, dilepaskan kulit dari dagingnya, belum mati juga, dilepaskan daging dari tulangnya. Sakaratul maut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tiba hari kematiannya mengatakan, "La ilaha illallah, Allahumma inna lil mauti la sakarat wa inni ala sakaratul maut." Fatimah datang kepadanya bercucuran air matanya. "Wahai Buya, aku lihat engkau menahan sakit yang luar biasa." Beliau menjawab, "Wahai anakku Fatimah, inilah puncak dari rasa sakit dunia. Setelah ini ayahmu gak sakit lagi." Beliau meninggal di papan Aisyah, istri tercinta radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Dulu aku sering ghibthah." Ghibthah ini iri yang positif. Iri kalau melihat orang meninggal kayaknya tenang-tenang saja, seperti orang tidur. Tapi ketika Rasulullah wafat di pangkuanku, aku menyaksikan langsung, merasakan bagaimana sakitnya, dahsyatnya sakaratul maut. Sehingga Nabi mengatakan, "Allahumma inna lil mauti la sakarat." Wahai Allah, ternyata dalam kematian betul-betul ada sakarat. Bahasa kita sekarat. Apa itu? Kesakitan, kepedihan, ketakutan, kengerian, kecemasan, kekhawatiran bertumpuk jadi satu, menghantam jiwa anak manusia
manusia yang membuat dia nggak berdaya sedikit pun. Nggak ada ucapannya keluar, nggak ada keluhan, nggak ada aduh, nggak ada. Dia hanya terdiam dalam tekanan yang dahsyat. Seperti dimasukkan kawat berduri ke dalam mulut kita, dijejak-jejak sampai ke perut, dipintal-pintal, diputar-putar, lalu ditarik dengan hentakan yang keras. Sakaratul maut. Nabi kita mengatakan, fa inni ala sakaratul maut. Wahai Allah, tolong aku ya Allah menghadapi sakaratul maut ini. Kata ulama hadis, jarang Nabi minta tolong kepada Allah untuk urusan pribadi, kecuali untuk urusan umat. Kalau kita kembali doanya untuk kita, jarang orang lain. Ya, maka tadi saya selipkan doa Aceh, untuk Sumut, untuk Sumbar. Nah, Nabi SAW jarang berdoa untuk kepentingan pribadi, yang banyak untuk kepentingan umat, yang untuk kepentingan Islam. Tapi ketika tiba hari kematian beliau katakan, Allahumma a'inni fa'inni ala sakratul maut, tolong aku ya Allah. Saking dahsyatnya. Nah, jamaah rahimahullah, Nabi Isa pernah diminta oleh umatnya untuk membangkitkan, menghidupkan kembali orang yang telah meninggal 6.000 tahun yang lalu. Dalam kitab Tanbihul Ghafirin, Syekh Abu Laid As-Samarkandi menjelaskan, umat Nabi Isa minta, ya Isa, engkau kan punya mukjizat bisa menghidupkan orang yang telah mati, yang selama ini hanya matinya baru 2-3 hari, kemudian dimatikan lagi tentunya. Tapi kami ingin ada kuburan tua di ujung kampung kami. Coba Isa minta kepada Allah untuk membangkitkan salah satu dari penghuni kubur itu. Lalu jamaah rahimahumullah, Nabi Isa dan kaumnya berangkat ke kuburan itu. Nabi Isa minta kepada Allah, wahai Allah, bangkitkan salah satu dari mereka itu. Lalu bangkitlah satu dari kubur itu. Kata Isa alaihissalam, hei kaumku, tanyalah sama si fulan ini apa yang pengen kalian tahu. Lalu mereka tanya, hei fulan, apa yang kamu rasakan di alam barzakh? Dia menjawab, wahai orang sekampung, sampai dengan detik-detik aku dibangkitkan kembali oleh Allah, aku masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Sudah 6.000 tahun yang diingatnya ketika nyawanya dicabut. Jawab Allah, alangkah dasarnya. Sehingga kita tidak pernah diajarkan Nabi untuk menghilangkan rasa sakit itu. Yang ada hanya minta diringankan, dan kita semua hafal doanya. Allahumma hawwin alaina. Wahai Allah, ringankanlah bagiku ketika aku sakaratul maut. Apa maknanya? Kata ulama hadis, maknanya bukan sakitnya ringan, bukan. Maknanya supaya nazaknya itu tidak terlalu lama. Nazak itu apa Ustaz? Nazak itu ketika nyawa sudah kumpul di kerongkongan, namanya nazak. Wan nazi'ati gharqa. Kata saya tahu. Jazakallahu khairan. Nah, nazak. Jadi ada orang yang nazaknya lama, ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, mati enggak, hidup enggak. Ada yang cepat, ngobrol-ngobrol, pulang pengajian sama istri, lalu langsung terletak, selesai. Ada yang cepat, maka hawwin alaina di situ, keringanan kepada bagi kami, maksudnya berharap jangan terlalu lama nazar. Kalau kita sering menyaksikan, memang kita disunahkan jamaah. Di antara sunnah Rasulullah itu, apabila ada tetangga saudara kita udah payah keadaannya, kita disunahkan untuk mendatanginya, duduk, melihat, untuk mengambil pelajaran. Kalau kita diminta mentarkinkan, kita lakukan. Tapi proses tarkin itu
Sejatinya sebaiknya dilakukan oleh kerabat terdekatnya, bisa istrinya atau anaknya. Kemudian bagaimana caranya? Kita langsung ke situ aja sebelum kita bahas yang kedua. Tadi kita poin pertama dibuka. Kemudian orang yang mentakdir ini orang yang paling dekat dengan sang calon mati. Kenapa? Karena itulah suara yang paling dikenali. Karena dia dalam tekanan yang dahsyat. Harus orang yang paling familiar suaranya yang dia kenal. Dia dalam tekanan yang dahsyat, kesakitan, ketakutan, takut dengan azab Allah, kekhawatiran, khawatir taubatnya belum diterima, kesedihan, sedih berpisah dengan keluarganya, hartanya, jabatannya, kabur. Maka orang yang melakukan yang paling dekat dengan sang calon. Lalu dalam keadaan sunyi senyap, nggak ada suara apa-apa. Jadi yang nangis-nangis itu pergi dulu, jauhi dulu. Jamaah Allah, jauhkan dulu. Nanti. Dan hanya satu orang, nggak boleh rame-rame. Saya menemukan agak aneh, 4-5 orang makin bareng. Gimana yang mau dia dengar? Dia dalam tekanan yang dahsyat. Satu orang yang paling dicintai, yang paling dekat dengan dia kawan. Kalau nggak ada yang di bawah itu level. Kemudian pelaku talqin ini yang melakukan talqin, para ulama mengajarkan berwudu dulu dalam keadaan suci. Tangan kirinya memegang kepalanya penuh kasih sayang, tangan kanan menurut dadanya. Karena orang ini sedang dalam galau berat. Karena kayak kita kalau galau sabar ya, dadanya dipegang tenang, simpel. Nah, kemudian suasana sunyi, sepi, jangan ada suara apapun. Jangan ada TV lagi diputar. Jangan ngaji, ini bukan waktunya ngaji lagi, udah lewat waktunya ngaji. Ngaji itu kalau dia masih sadar, udah benar dia bisa tawarkan. Mak, mau gak mak saya bacakan Al-Quran? Kalau dia bilang mau, tawarkan. Mak, surat apa biasanya masukkan? Begitulah ada ajaran kita, tawarkan. Kalau sudah payah, itu bukan ngaji lagi. Ini waktunya untuk lakinu ala maukakum la ilaha illallah. Dan jawabnya Imamullah. Saya pernah datang kawan sakit di Hadayani, udah parah, tapi masih sadar. Saya bilang, ayah anda mau nggak saya bacakan surat Quran? Nanggung dia, walaupun nggak suara. Saya tanya sampai sini. Anda ini biasanya baca apa ya? Hobi yang paling suka. Kata isinya Ar-Rahman. Saya baca Ar-Rahman. Tenang ya. Kawan saya kisah nyata. Ayahnya sakit udah parah. Ayahnya masih sempat megang kaki anaknya kan. Bisikin. Nah, bacain Yasin. Anaknya langsung ambil Yasin. Selesai Yasin, ditalqin, berangkat. Hanya hitungan beberapa menit. Bukan ketika dia udah parah masih kita bacakan Yasin, dia udah lewat waktunya. Yasin atau surat yang lain kita baca ketika dia masih sadar, udah mulai lemah tapi masih sadar. Tapi kalau dia sudah mulai dalam tekanan dahsyat, yang kita lakukan talqin. Siapa pelakunya tadi? Bagaimana keadaannya sepi senyap? Kenapa yang nangis-nangis itu suruh pergi, kata para ulama? Karena dia makin gak nyaman kalau ada yang nangis. Betul, secara logika ya. Kita lagi sehat aja, cucu nangis kan dah enak rasanya hati kita galau. Apalagi dalam keadaan tekanan yang dahsyat. Jadi dia nangis-nangis pergi dulu. Suatu kemarin saya sampaikan di pengajian bapak, saya sebutkan di sebuah desa. Ada bapak tuh komen habis pengajian ngopi-ngopi. Dia bilang bagi Alibi, persis yang habis sampaikan itu kayak tokoh kami di kampung ini, rahimahullah. Mungkin kawan-kawan kenal itu orang terkenal ya, orang alim, orang kaya, orang bermalam. Waktu beliau sakit masih bisa ngomong, beliau berwasiat sama kami teman-temannya ini, di bawah dia umumnya adik-adiknya. Nanti kalau sudah parah betul, ingat ya kamu orang, bawakan ke kamar aku ini, karena cucunya banyak, anaknya banyak. Nanti mereka bertangis-tangis sama aku, nanti tegak bawaannya. Nggak bisa ikuti talqin kalian. Jadi kalau aku sudah parah betul, tolong aku masuk ke kamar,
cucu-cucu yang nangis tuh suruh di luar kamar. Kalau perlu kunci kamar, jangan ada yang lihat kecuali kalian kawan-kawan itu. Itu kisahnya tadi masih hidup dan tua juga. Terus saya bilang, Kanda gimana? Iya, akhirnya kami lakukan wasiat itu. Ketika beliau udah responnya udah lemah, ya tadinya ditaruh di ruang tengah, cucu anak pada bertangisan, kami potong. Kami letakkan di atas tempat tidurnya, kami talkinkan seperti Abi dirasanya. Dan alhamdulillah dia bisa ikutnya walaupun suaranya lebih. Kata kawan itu, tapi benar orang tua kita dulu tahu ya, ada ilmunya. Yang hari ini terkadang orang masing-masing yang makinnya orang Pak, saya lihat di rumah sakit itu orang kecelakaan, kiri kanan 4 orang semua duduk apa? Ini bukan gasinan bro, beda dengan gasinan. Ini keadaan yang mengerikan, yang dahsyat. Yang tadi dikatakan oleh Saddad bin Aus, kalau seandainya orang mati itu dibangkitkan, lalu dia cerita bagaimana dahsyatnya sakaratul maut ketika nyawa sampai kerongkongan, kalian yang mendengarnya tidak akan pernah lagi bisa makan enak di dunia, nggak akan mungkin lagi bisa berkasih sayang bermesraan dengan pasangan hidup kalian. Artinya apa? Kalau kita dengar cerita dahsyat itu, kita pengennya sholat aja nggak begitu. Jangan Allah. Jadi kemudian udah sepi senyap di telinga kanannya dengan penuh kasih sayang. Boleh ditambah kalimat, ikuti saya ya. La ilaha illallah. Tunggu reaksinya. Jangan buru-buru kita ulang. Lihat, kasih tempo beberapa saat, cek mulutnya. Oh, nggak ada reaksi ulang. Dengerin ya, ikuti saya ya. La ilaha illallah. Kasih tempo, cek lagi. Nah, kalau lidahnya sudah bergerak, ucapan itu sudah ada, hanya saja tidak semuanya bersuara. Kenapa? Karena dalam situasi yang dahsyat, seperti ditebas 300 pedang sekaligus, seperti dikuliti hidup-hidup, seperti dilemparkan ke dalam belanga yang berisi minyak yang mendidih. Kalau ada yang mampu mengucapkan, inilah bukti kejujuran iman. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah, kata Allah. Quran surah Maryam. Allah meneguhkan orang-orang yang jujur dengan imannya dengan ucapan yang kokoh tadi, ucapan la ilaha illallah. Allah yang tolong dia sehingga dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika di dunia. Kata tafsir ayat ini, ketika hari kematiannya tiba, Allah teguhkan dia, Allah kokohkan dia mampu mengucapkan kalimat itu. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Nanti yang kedua di akhirat diawali dengan di alam kuburnya dia bisa menjawab. Allah yang tolong dia jawab rahimahullah. Kenapa? Karena dia jujur dengan imannya. Jujur dengan iman artinya apa? Semua ibadahnya betul-betul murni karena Allah, untuk Allah, dan berharap balasannya dari Allah. Dan jemaah rahimahullah, pelan, jangan diganti dengan kalimat lain. Nanti ada yang datang, jangan kepanjangan la ilaha illallah itu cukup Allah saja. Enggak ada hadisnya. Dalilnya enggak ada. Dalilnya lakinu mautakum la ilaha illallah. Hadis lain mengatakan lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Tapi sebagian orang menggunakan akalnya, kepanjangan, takut nanti la ilaha mati dia dalam mengatakan tidak ada Tuhan. Enggak. Kalau dia jujur dengan imannya selama ini bahwa ibadahnya murni karena Allah, insya Allah Allah yang menguatkan dia untuk mampu melafazkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun enggak semuanya terdengar suaranya, kadang hanya lidahnya saja bergerak. Nah, kalau lidahnya sudah bergerak, jangan ditalkin
dia bergerak ngomong. Nah, kalau dia sudah bergerak lidahnya, walaupun mungkin tak terdengar suaranya, hentikan. Tunggu saja dan nggak usah dikomentari. Jangan dikatakan, alhamdulillah Mbak bisa ngomong ini. Nggak usah. Karena jaminannya kalau mampu mengucapkan itu walaupun hanya dengan gerakan lidah, man mata kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang sampai pada hari kematiannya mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti dia masuk surga. Tapi tidak gampang ternyata. Beda waktu tahlilan. Kalau waktu yasinan 100 labas. Kenapa? Di depannya menggiurkan martabak bangka, pakai telur. Ya, bas ini ada kopi susu, rokoknya Samsu, belum lagi anggur hijaunya. Sebelah pojok saya ngasih kotak mbak mana yang bakar. Loh, 100 lebih. Imamnya udah diam, dia masih ada. Loh, kata kawan, stop, selesai. Itu kalau hidangannya mantap jemaah. Tapi kalau hidangannya teh pahit, bapak pendek tidak jelas, tahu penting miring, lain. Kalau lihat ke situ teh pahit, lihat sini salah, kecil saya hitamnya. Belum sampai 100 sudah mingkem dia. Tapi di sini enggak, ya itu di negeri Allah berarti. Pada ketawa, jangan-jangan kawan-kawan ini nggak jauh beda ya. Kalau yang jadi kalau sudah diam, nggak usah komen lagi, tunggu aja. Tapi kalau dia ngacau lagi, keluar ucapan dia sawit berapa sekilonya, karet berapa, nah ulang lagi supaya kalimat terakhirnya itu dengan dalil man mata kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, jemaah rahimakumullah. Poin pertama tadi sama sebelum cepat waktu berlalu. Baru satu poin Pak Kasabna ingkari tolak, dibuka alam gaib yang selama ini tidak tampak oleh kita. Setan datang merupakan pasukan lengkap. Inilah kesempatan terakhir. Orang-orang yang selama ini dalam kemaksiatan, para peminum khamr, dia tidak taubat kepada Allah. Kemudian saat sakaratul mautnya, setan menyerupai teman minumnya, lalu membawa botol minuman kesukaannya ke gelas yang dipegang setan itu. Ketika saudaranya mentalkinkan la ilaha illallah, setan jingkorin di depannya berwujud muka temannya, nuangkan setengah gelas aja minuman. Apa kata dia? Ditalkin la ilaha illallah, dia jawab tuangkan lagi. Kenapa? Belum penuh, baru setengah. Baca di kitab At-Tazkirah, banyak kisah-kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, ulama besar dari Cordoba, Spanyol, ketika Islam menguasai Spanyol. Datang dia, nuangkan sengaja tak penuh. Maka ketika talqin dia jawab apa? Tuangkan lagi, belum penuh itu. Nah, itu para peminum khamr dia nggak sempat tobat. Para penyanyi yang tersinggung ini ya. Orang yang hobinya nyanyi aja, di mana ada organ tunggal 2 lagu kesayangan. Kalau mereka kasih nyanyi kan bukannya masam pulang. Tiap kali nyanyi, lalu tiba hari kematiannya, ketika nyawa di kerongkongannya, setan menyerupai biduan favoritnya, artis idola. Kata Imam Qurtubi, ketika dia ditalqin, kan ini kisah-kisah nyata terjadi di Mesir, di Eropa, orang Islam juga. Ketika ditalqin la ilaha illallah, malah dia berdendam, bernyanyi lagu favoritnya. Hati-hati kawan-kawan yang masih suka naik panggung itu, khawatir ditalqin nanti la ilaha illallah, jawabnya apa? La ilaha Ada lagi ketika ditalqin la ilaha illallah sama anak kandungnya, kata Imam Qurtubi.
aja keluar sampai mati, sampai keluar rohnya sempurna, nggak terucap satu kata pun la ilaha illallah. Yang diingatnya yang diucapnya 1000, 2000, 3000. Kalau hidup kita 1000, 2000, 3000. Ditanya oleh Ustaz, apa kelakuan ayah kamu orang? Kok nggak bisa diulang-ulang? Kata istrinya, beliau ini pendahara di kantor Ustaz. Tungguin. Bayangkan yang rahimahullah, maka dibukanya pakasarnaan kayak gitu. Sebaliknya, kita sambung sedikit. Sebaliknya, orang-orang beriman, orang-orang jujur dengan imannya, kemudian ketika nyawa sampai kerongkongannya, maka kata Allah, tanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wa la tahzanu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, qalu rabbuna Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah melaksanakan apa yang Allah perintahkan sampai hari kematiannya. Tiba pada hari kematiannya, tatanazzalu alaihimul malaika ala takhafu wa la tahzanu, maka turunlah para malaikat dari langit berpakaian putih-putih, berbau harum, bercahaya mengalahkan cahaya matahari, duduk sejauh mata memandang. Pemimpinnya malakul maut duduk di bagian kepalanya. Kiri kanannya malaikat membawa kain kafan dari surga. Satu lagi membawa minyak hanyut dari surga. Lalu pendamping-pendampingnya malaikat rahmat, malaikat kasih sayang. Dia melihat kedatangan para malaikat itu dengan pakaian putih-putih, senyum yang manis, bau yang harum, bercahaya melebihi cahaya matahari. Lalu malaikat itu menghiburnya dalam keadaan tadi yang dahsyat, sakit, takut, perih. Dia masih bisa senyum ketika malaikat berkata kepadanya, ala takhafu wa la tahzanu, kamu gak usah khawatir, kamu gak usah takut, gak usah khawatir, anakmu ada Allah yang ngurusnya, gak usah takut kamu, hartamu ada Allah yang jaganya. Wabshiru, bergembiralah kamu dengan apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Lalu diputar, ditampakkan di hadapannya, dia sendiri penontonnya, tempat tinggalnya, istananya di surga. Maka ada orang ketika tiba hari kematian senyum, dia kan? Pada saat hari dia biasa tapi senyum. Kok bisa ya? Padahal katanya seperti ditebas garis pedang. Ya, sakit, sedih, takut, cemas, khawatir. Tapi ada malaikat yang turun dari langit menghiburnya. Ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Kamu gak usah khawatir, kamu gak usah takut, bergembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Lalu ditampakkan di hadapannya tadi istana di surga. Dia senyum. Kata ulama hadis menjelaskan, ulama Quran menjelaskan, melambai-lambai bidadari itu. Ayolah balik dilambai bidadari, ada cantik, manis, seksi, wahai. Ini yang belum nikah sabar ya. Ini kawan saya yang dua ini masih bujang semua ini. Kalau ada anak dari kita itu Mas Heri yang baju biru itu, dia ini Adam, Sabero Adam. Ini saya dampingi, saya masih kajian di Lampung Utara ya. Ini masih bujang kalau ada. Saya jaminannya kalau akhlaknya, tapi kalau duit nggak ada orang ini para tahu semua. Kalau akhlak ibadah insya Allah ya, selama yang saya ketahui nggak pernah lagi tinggal 5 waktu bahkan di masjid sholatnya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ketika seseorang telah dibukakan kasyaf, dia melihat kedatangan para malaikat,
setelah roh itu keluar semua, matanya melotot, bukan berarti dia mati buruk ya seluruhnya. Pada umumnya innar ruhi iza tabi'ul basar, kata Nabi, sesungguhnya roh itu keluar diikuti pandangan mata kita. Jadi mata ini indera yang paling setia terhadap roh kita. Roh keluar, ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan dari ubul-ubul kita, yang kalau kita masih bayi dulu kan, ini betul juga ya, kan? Dikeluar, mata itu melihat. Jadi mata melotot itu dia menyaksikan melihat roh itu keluar. Langsung dibungkus dengan kain kafan dari surga oleh malaikat yang membawa kain kafan tersebut. Langsung ditetesi dengan minyak wangi dari surga. Mata melihat. Bagaimana menutup matanya? Menutup matanya menggunakan dalil Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu ucapannya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah dia meninggal di atas agama Rasulullah dalam keadaan Islam maksudnya. Kalau belum lama meninggalnya itu mudah langsung nutup biasanya. Tapi kalau udah lama agak sulit, obat udah kaku, terpaksa berikan soplas ya tutup. Kenapa? Takut kawan ya. Pasti buka melontok dia sama saya. Entah apa salah saya. Coba Bismillahi wa ala millati ulangi Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tiga potongan kata itu ya. Tiga potongan kata. Dari usap dari atasnya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Begitu pula ketika ngangkat jenazahnya ke tempat pemandiannya, dari tempat mandi ke tempat pengapalannya, dari tempat pengapalan naikkan ke kerandanya, dari keranda ketika menurunkan ke yang lahatnya, itulah bacaannya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sebagian mengatakan ini merupakan hadis Nabi, sebagian mengatakan adalah perkataan sahabat. Dengan nama Allah dia meninggal di atas millah, di atas agama Rasulullah. Nah, jamaah rahimahullah, itu saya satu poin tentang Allah bukakan kasar yang menutupi mata kita selama kita dalam sadar. Ketika tiba hari kematian semuanya terlihat jelas. Maka terkadang orang itu ngomongnya macam-macam. Ketika dia sudah parah, ada yang mengatakan, itu tiga orang itu kenapa muter-muter depan pintu itu? Kayak itu. Malaikat datang, setan juga datang. Kenapa? Inilah pertempuran terakhir. Inilah pertempuran terakhir antara hak dan batil. Maka diperlukan keluarganya untuk mendampinginya. Jadi jamaah kalau sudah parah, sudah berat betul, nggak usah lagi taruh di ICU. Siapa yang mendampinginya di ICU? Kan kasihan dia. Apalagi ICU-nya rumah sakit berat. Di atasnya ada sakit. Ya. Kalau udah parah nggak usah. Apalagi misalnya udah tua, udah parah, ada teman tungguin aja. Dan jangan lagi ribut. Bawa perkara sembuh balik. Itu kadang ini nggak kaji bab kematian. Ya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allahu khabirun bima ta'malun. Allah tidak akan menunda-nunda kematian. Itu harus dibawa waktunya. Ya kan ya? Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'an wa la yastaqimun, tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Dan jangan ada lagi karena ada mati-mati lalu diambil daun pisang emas digebukin, dan waktunya. Kata tetangga sebelah, daun kelor pak, ambil daun kelor, enggak juga. Kata sebelah belakang, mandikan comberan pak, enggak juga. Belum waktunya. Itu ilmu itu saya yakini betul. Jangan lagi kita punya keyakinan inilah membantu besarnya dosa kita.
reputasinya buruk selama ini, lalu matinya susah, nggak mati-mati, sebulan nazarnya, jangan kita memvonis ini memang bejat, maka kita mati-mati. Dosa. Kita selalu bersama baik. Mungkin itu bagian dari cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa dia masa lalunya, supaya dia rohnya keluar, dia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih seperti bayi yang baru lahir oleh ibunya. Kita tidak tahu jamaah. Jadi jangan ada lagi hal-hal yang aneh-aneh, nggak mati-mati, digebukin daun pisang emas, dimandiin air sombera, gimana itu? Atau dengan tuduhan, memang dulu banyak ilmu hitamnya deh, banyak susunya. Belum waktu. Jadi kita berusaha tidak lagi meyakini hal-hal yang tidak berdasar. Ya, memang belum waktunya. Dikasih datang 7 dari Arab, yang mati ya Pak ya. Ini terjadi 11 dosa. 11 ya kata itu nggak mau sendiri. Satu, tidak ada lagi hal-hal yang aneh kita lakukan. 2, tidak ada lagi keyakinan ini memang kelakuannya yang benar, makanya mati satu saja. Itu karena kebanyakan nonton Indonesia ya. Ya. Apalagi yang punya keyakinan ruhnya sebelum 40 hari masih nunggu di loteng. Ngapain? Tidak ada dalilnya. Ruh itu ketika dicabut masukin ke kain kapal surga, kalau orang beriman beriman naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai di bawah arsy Allah. Kata Allah kembalikan dia ke tanah dari sana pula penciptaan. Dia nanti akan ditempatkan di alam ruh. Kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Kami tempatkan para roh itu di alam barzakh sampai hari kebangkitan. Jadi nggak ada lu 40 hari di loteng, tiap malam anaknya bikin kopi, ayam bakar taruh di kamarnya. Ngapain juga? Kalau yang meninggal istrinya, kalau 40 hari masih di loteng, hari ke-20 suaminya kawin lagi misalnya ya. Lalu dia masih di situ, dia melihat, ya Allah bang, enak betul kamu bang ya. Yang oleh tapi Ustaz katanya dia lalu di belakang lontang-lonteng. Kerjaan jin korin untuk menggoda kita supaya nanti kita manggil www.dukun.com. Diganggu kami rohnya gentayangan, nggak ada roh gentayangan. Apalagi meyakini roh bisa balas dendam. Gara-gara diperkosa, dibunuh, lalu dia mencari pemerkosanya, membunuhnya. Itu kebanyakan nonton sinetron Si Manis Jembatan Ancol. Al-arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Kata Nabi, roh-roh itu di alam barzakh berkumpul sesuai dengan yang dia kenal, seperti tentara. Kalau angkatan darat kumpul di sini, angkatan laut di sini. Begitu pula roh, kalau saling mengenal, dia berkumpul. Maka kata para ulama hadis, ketika satu roh dikembalikan ke alam barzakhnya, roh-roh yang sudah tinggal dalam barzakh mengerubutinya, nanya dia, oh apa kabar kamu? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Darul Ilmi masih rame pengajian, dia tidak. Datang itu salah satu dari nikmat kubur, berkumpul bertemu roh-roh itu dengan orang yang selama ini dikenalnya. Itu nikmatnya satu nikmat. Dan semua penasaran, gimana kabar kota bumi? Oh, masa pagi lagi dihancurin. Nanti jangan nanya, apa kabar tetangga saya si Pulat itu? Nah, bulan kemarin jadinya. Lo kok gak ada sama kami? Apa kata sahabat Nabi? Tidak oleh hawiyah, dia menuju kepada neraka hawiyah. Itulah yang disebut dengan azab kubur. Dia bertemu dengan orang-orang walaupun waktu di Sri Guna ini saling kenal. Kenapa? Dia transit, bro. Dia kan udah duluan dari saya. Kok nggak ada di sini? Dia ke hawiyah, ke lubang-lubang yang neraka. Kata Nabi, al-qabru rawdatun min riyadil jinan, aquratun min hufarin niran. Alam kubur, alam barzakh itu boleh jadi menjadi
taman-taman surga, lezat nikmat, atau lubang-lubang neraka. Nah, yang tadi ketemu ngobrol tadi itu nikmat kubur nanya. Karena dia tidak tahu kabarnya kota bumi gimana. Tanya, saking ramai yang menunggunya datang malaikat. Pergi dulu kamu orang. Jangan diganggu dulu. Dia baru saja mengalami peristiwa yang dahsyat, yakni sakaratul. Jangan lupa nanya. Kalau dia tenang baru tanya, apa kabar si mantan saya? Oh, dia udah kawin lagi, nah. Sakit hati dia jaga. Demikian jamaah rahimakumullah, mari persiapkan hari kematian kita dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kita husnul khotimah. Amin. Demikian lebih kurang mohon maaf, kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan akhiri dengan doa untuk anak dan saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit Handayani. Cucu dari Pak Imron Khalid ya, Muhammad Abisena bin Erwin Saputra. Ada berdoa standar bukan istighosah. Asmatu anta fayyadaika haswaman kibaika. Angkat tanganmu kata Rasulullah sejajar bahumu. Hadapkan telapak tanganmu ke wajah masing-masing. Boleh dirapatkan kata ulama, boleh direnggangkan. Ini ada berdoa kepada Allah. Diajarkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana asribil ba'sa wasbidu atasal ila sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama ala akhina Muhammad Abisena bin Erwin Saputra ya Allah ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana asribil ba'sa wasbidu atasal ila sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama ala auladina Muhammad Abisena bin Erwin Saputra ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana sasibil ba'sa wasbi wa tasal ila sifaa illa sifauka ala abdika Muhammad Abisena bin Erwin Saputra ya Allah ya sifaa. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyasbiyaka akhina Muhammad Abisena bin Erwin Saputra ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mustad'afin fi Aceh ya Allah wa fi Sumatera Utara ya Allah wa fi Sumatera Barat ya Allah wa fi kulli makan wa kulli zaman ya zal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu